persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita berjumpa lagi hari ini di menara doa online kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara yang berada di mana saja. Karena kita masih setia mengikuti menara online ini. Kita percaya Tuhan selalu akan membimbing kita, akan membawa kita semakin lebih baik, semakin sempurna bagi Dia. Tujuan kita untuk menyenangkan hatinya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mulai tutup mata kita. Kita akan naikkan doa kita. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat setiap kami ya Bapa. Saat ini Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau tahu setiap doa-doa kami. Engkau tahu setiap kerinduan kami ya Bapa. Ya Bapa, bawa kami ya Bapa masuk di dalam kehendak-Mu. Masuk di dalam setiap rencana-Mu ya Bapa. Biar fokus kami kepada kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Biar fokus kami kepada perlombaan ini ya Tuhan Yesus. Menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, beri kami hati yang murni, hati yang tulus. Di setiap perlombaan ini ya Tuhan Yesus, kami mempunyai hati yang sangat murni untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami akan menyembah, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami. Mulai awal sampai akhir kami serahkan kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan mengambil alih semuanya ya. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Yesus. Kami siap menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya Yesus. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Mari sama-sama dari awal katakan, sebab Engkaulah
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki
suaramu, menyenangkanku, senangkanku. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari semuanya kita lebih dalam lagi, kita semua dia katakan, menyenangkan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanku, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu Bapak, terima kasih. Tiap kali kami ada di menara doa, satu kerinduan hati kami, urapi kami semua dengan minyak yang baru. Urapi kami semua dengan minyak yang baru, Tuhan. Terima urapannya saudara, terima urapan yang baru. Tuhan, urapi setiap anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini dengan minyak urapan yang baru. Minyak urapan yang mengubah hidup kami, yang mengubah hidup kami, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Aku berdoa ya Tuhan, beri iman buat setiap kami. Terus bertumbuh ya Tuhan, makin mengasihi-Mu ya Tuhan, makin bergantung kepadamu ya Tuhan. Ajar kami bisa mengerti ya Tuhan akan identitas diri kami. Kami adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sedang datang. Kami semua adalah anak-anak Allah. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Makasih Tuhan, Kau yang berkata kepada kami adalah terang dan garam dunia ini. Makasih Tuhan, Kau yang berkata kami akan menjadi saksi-Mu. Kalau ya Tuhan, Roh Kudus turun atas setiap kami hari ini ya Bapa, dalam nama Yesus, biarlah kami bisa mengenal identitas kami, sehingga kami bisa tahu apa yang menjadi tugas hidup kami, panggilan hidup kami ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, berikan buat kami ya Tuhan mata yang bisa melihat ya Tuhan. Ya Tuhan, akan kasih-Mu dalam hidup kami. Beri kami iman yang kuat, yang kokoh ya Tuhan. Iman yang tidak mudah diombang-ambing ya Tuhan oleh setiap keadaan atau orang-orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami Tuhan. Berkati siapa anak-anak-Mu semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Biarlah menara doa ini dalam doa-doa kami, Tuhan jawab doa anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, jawab doa mereka ya Bapa. Buat berhasil hidup mereka, buat berhasil ya Tuhan keluarga mereka Tuhan, pekerjaan, bisnis, pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, makasih Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini saya ingin bagikan saudaraku
dengan judul bagaimana mengatasi stres dan kita bisa hidup yang tenang. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3 kita akan baca sama-sama Ibu Bapak. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Allah yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah, saudaraku, kita akan melanjutkan, saudara, bagaimana caranya kita membangun satu iman yang kuat dan tangguh, ya, menjadi satu pribadi yang tidak mudah stres. Saudara, seperti Tuhan Yesus, kita mengerti bahwa sebenarnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengalami stres dan konflik yang lebih besar daripada Tuhan Yesus. Tapi sekalipun Yesus ya, terus menerus dikritik, disalahpahami, dicaci maki, banyak orang berusaha untuk membunuhnya. Kalau kita lihat, saudara, Yesus bukannya mengalami stres, tapi hidupnya bisa tenang. Nah, saudara, kita akan belajar. Sesulit apapun keadaan kita mau belajar bagaimana caranya menjadi seorang yang kuat dan tangguh seperti Tuhan Yesus. Nah, kitab Ibrani menasihatkan kita untuk kita memandang, ya, untuk kita mengingat dan belajar kepada Yesus Kristus. Apa yang harus kita ingat supaya kita stress level kita tuh menurun, saudara, dan kita bisa hidup dengan tenang. Yang kedua adalah ingatlah siapa diri kita ini sebenarnya. Ya, kita bahas tentang principle of identification, saudaraku. Nah, jadi kenapa kok penting ya untuk mengetahui, mengingat ya kan akan identitas diri kita. Kenapa kok penting? Kalau kita tidak mengetahui, kita tidak mengingat ya daripada identitas diri kita, maka kita akan dengan mudah diombang-ambing, dimanipulasi oleh keadaan-keadaan, saudaraku, dan juga orang-orang di sekitar kita, saudaraku, yang mengerti katakan amin. Ini bikin tambah kita jadi stres, saudaraku. Nah, kita akan bisa mengurangi stres dalam hidup kita kalau kita mengetahui ya identitas kita. Apa identitas saudara? Anak Allah secara rohani, ya. Ya, dan yang kedua adalah kita tahu bahwa kita adalah anak Allah yang dikasihi oleh Allah sendiri. Nah, kita belajar dari Yesus, saudaraku. Yesus itu sampai 18 kali dalam Alkitab, ya, dia menyebut dirinya, saudara, ya kan, menyebut tentang dirinya, tentang identitasnya. Dia berkata, aku adalah, akulah. Ya kan, dalam Markus 14, Yohanes 8, Yohanes 14, Yohanes 6, Yesus berulang-ulang dia berkata, aku adalah apa? Terang dunia, garam dunia, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah hidup, aku adalah apa, saudara, dikatakan kebangkitan dan hidup, aku adalah roti hidup. Jadi kita lihat sini, Tuhan Yesus berkali-kali memperkenalkan dirinya kepada dunia, saudara, tentang identitas dirinya, tentang siapa dirinya, saudaraku. Nah, pertanyaannya begini, saudara, bagaimana caranya mengetahui dan mengingat ya identitas? Kok bisa dengan mengingat identitas kita, ya, tahu identitas kita sebagai anak Tuhan, itu bisa mengurangi stres. Dalam Yohanes 8 ayat 18, saudara, kita lihat di sini, ya, Yesus berkata begini, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. Apa artinya sini, saudaraku? Ya kan? Yesus mau berkata begini, ya kan, saudaraku, ya kan? Aku tuh tidak perlu orang lain untuk memberitahu siapa aku. Aku tidak perlu beritahu orang lain. Aku tidak akan izinkan orang lain, ya kan, untuk mendikte identitas aku. Aku kenal identitasku dan aku tahu siapa diri aku. Jadi artinya di sini aku tidak bergantung dengan pendapat, omongan orang lain supaya aku bisa diterima dengan mereka.
tapi aku bergantung kepada perkataan daripada Bapa. Jadi level stres kita ini akan berkurang, saudaraku. Ya kan? Apabila kita hidup tidak bergantung pada pendapat orang, tetapi kita hidup bergantung kepada perkataan firman Tuhan. Jika kita berpikir bahwa kita telah diterima, kita dikenan oleh Tuhan, maka kita tidak perlu sibuk mencari penerimaan dan perkenanan manusia. Kalau saudara sudah mengerti dan berpikir bahwa saudara adalah anak Allah yang dikasihi oleh Tuhan, saudara nggak usah sibuk mencari penerimaan dan perkenanan manusia. Katakan amin. Kalau kita nggak tahu identitas kita yang sebenarnya, dengar baik saudara, dampaknya apa? Saudara nggak tahu apa tugas saudara. Saudara nggak tahu apa yang harus saudara kerjakan. Nanti akhirnya orang yang beritahu, ya kan, siapa diri saudara dan apa yang harus saudara lakukan. Nah ini orang-orang akan memaksa kita, saudaraku, akan masuk ke dalam cetakan keinginan dia. Ya saudaraku, kita harus turutin apa yang keinginan dia. Ya kan saudara. Nah jadi yang kedua ini saudara, yang Yesus ya, bahwa kalau kita tidak mengenal identitas kita, ya, saya ulangi lagi. Kita tidak akan tahu apa menjadi tugas kita. Nanti akhirnya kita ikut apa kata orang. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Akhirnya kita gak menghasilkan apa-apa. Jadi kita orang yang suka berpura-pura, pakai topeng, hidup dalam kepalsuan. Tapi ada hal yang lain lagi saudara. Ini dua ya. Kalau kita gak ngerti identitas kita, kita gak tahu tugas apa yang kita kerjakan, kita gak akan berguna, gak akan berdampak dalam hidup kita. Ya kan? Nanti orang akan bilang, kalau kamu mau sukses, kalau kamu mau diterima, kalau kamu mau hebat, ikutin aku. Ini loh omongan aku gini, kamu buat seperti ini. Beberapa anak-anak saudara harus ditato badannya. Supaya apa? Supaya bisa diakui dan diterima oleh komunitasnya. Beberapa ibu-ibu, ya kan, harus membeli satu tas merek tertentu, sepatu tertentu, baju tertentu, supaya seragam arisannya. Saudaraku, supaya bisa diterima oleh komunitasnya. Ini artinya orang-orang yang tidak tahu identitas diri. Udah tahu suami banting tulang udah remuk semua. Ya kan, untuk bisa biaya hidup sehari-hari. Nah ini orang-orang yang tidak tahu identitas. Saudaraku, akhirnya dia yang lebih ngerikan lagi yang begini saudaraku. Kalau kita gak tahu identitas kita nggak tahu tugas kita. Akhirnya kita lihat orang lain seperti gini. Saya kasih contoh, pohon mangga. Dia tidak tahu identitas dia. Nih saya kasih contoh pohon mangga yang tidak tahu identitasnya. Kan pohon mangga seharusnya berbuah apa? Berbuah mangga. Saudaraku, tapi dia ingin berbuah durian. Berhasil enggak? Berhasil. Berhasil enggak? Berhasil. Enggak berhasil. Nah, coba lihat sini. Kalau pohon mangga ingin berbuah durian, dampaknya apa? Nggak akan pernah berhasil. Dia iri, kenapa aku buahnya mangga? Kenapa nggak durian? Akhirnya saudara, sepanjang hidupnya, hatinya penuh dengan apa? Iri hati, kepahitan, kemarahan. Akhirnya saudara, ini dampak daripada identitas. Kenapa hidup kita jadi stres? Karena kita tidak ngerti identitas kita. Kalau saudara tahu identitas saya sebagai apa? Saya sebagai laki-laki identitas saya. Laki-laki yang apa? Jabarkan lagi. Saya sebagai suami untuk istri saya. Saya sebagai ayah untuk, karena saya tahu identitas. Saya tahu tugas saya apa. Saya bisa ngerti, katakan amin. Kalau saya tahu identitas saya laki-laki, saya nggak akan pernah iri untuk jadi perempuan. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Sekarang identitas saya di dalam pelayanan, saya ini gembala sidang. Saudara, di gereja Bethel Indonesia Musi Palam Indah. Saya akan, karena saya tahu identitas saya kerjakan tugas saya. Untuk mengembalakan, untuk mengajar, untuk belajar, dan lain sebagainya. Supaya membawa jemaat lebih dekat dengan Tuhan. Kalau kita tahu identitas kita tahu tugas kita. Kalau kita nggak tahu identitas kita nggak tahu tugas kita. Akhirnya kita gerecokin tugas orang. Lalu orang punya tugas, orang punya identitas.
Lalu kita mulai utak-utik, akhirnya timbul yang namanya kerusuhan. Saya kagum, kita belajar dari Yesus. Dan juga saudara yang namanya Yohanes. Satu hari saudaraku, murid-murid Yohanes melapor kepada Yesus. Bahwa orang yang kamu baptis itu namanya Yesus. Ya kan, dia membawa jemaat kita cukup banyak. Para murid-murid Yohanes banyak ikut kepada Yesus. Saudara, apa jawaban daripada Yohanes pada waktu dia dapat laporan seperti itu? Karena dia tahu identitasnya. Dia adalah pembaptis. Dia adalah seorang yang ditugaskan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan atau pelayanan Yesus. Dia tahu identitasnya, dia tahu tugasnya. Lalu jawaban Yohanes apa saudara? Dia gak kepancing untuk jadi konflik. Saudaraku, dia gak pancing jadi stres karena berkurangnya murid-murid. Dia tenang, dia berkata apa? Saudara tahu perkataan yang terkenal yang sering kita ucapkan dan ada lagunya. Dia harus makin besar, aku makin berkurang. Ini orang tahu identitas, makanya dia bisa tenang. Katakan amin saudara. Yesus saudara, kalau kita baca dalam Yohanes pasal 4, ya kan, ayat 1 sampai 3. Saya baca saudara, ya kan, di situ dijelaskan, saya bacakan ya. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, tapi yang baptis adalah murid-muridnya. Saudara, ayat yang ketiga ini yang saya bikin kaget. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Mestinya saudara, lagi sedang peak, lagi sedang di masa puncak pelayanannya. Begitu banyak orang mau datang, minta dibaptis oleh Yesus. Mestinya dia tinggal menetap sebentar lah. Saudara, di Yudea itu menikmati kemasyhuran, kepopuleran. Makin banyak orang, mungkin banyak uang yang bisa dia dapat. Tapi Yesus tahu panggilannya. Dia tahu identitasnya, dia tahu tugasnya. Tugas dia bukan baptis orang. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Kalau saudara tahu identitas, saudara pasti tahu tugas saudara. Kalau saudara sudah tahu tugas saudara, saudara bisa ngerti tentang arti kata konsentrasi atau fokus. Ketika kita nggak tahu identitas kita, saudara, kita nggak tahu apa yang harus kita buat. Makanya saya juga jadi ngerti, saudara, dari tadi kepikiran, ketika istri saya, ya kan, seringkali berkata kepada Sasa dan Joel waktu mereka masih kecil. Jangan jaga nama baik Tuhan. Jaga nama baik dirimu. Jaga nama baik keluargamu. Jaga nama baik gereja. Istri saya sedang bicara tentang apa? Identitas. Identitas kamu sebagai anak Tuhan. Identitas kamu sebagai anak pendeta. Identitas kamu sebagai anggota daripada gereja GBI MPI. Jaga. Lewat apa? Kalau kamu tahu identitas, kamu tahu apa yang harus kamu perbuat. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Katakan amin, ya kan? Nah, saudaraku Kristus, ya kan? Ini yang pertama. Bahkan kita bangga banget saudaraku. Yesus sendiri, ya kan? Ya kan? Dia berkata, saudara, di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Saya simpulkan aja. Yesus berkata apa saudara? Kamu adalah kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Intinya kamu jangan menyembunyikan terangmu itu. Yesus berkata kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, ya kan? Ini hal yang luar biasa. Jadi ada dua hal yang Tuhan tidak ingin kita lakukan sehubungan dengan identitas kita, saudara. Yaitu apa? Jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Pohon mangga, ya, ya kan? Kalau dia tahu identitasnya, cukup dia berbuah mangga saja. Itu udah calling dia, udah panggilannya. Gak perlu bandingan. Oh harga mangga kok murah. Lebih baik aku berbuah duren. Tetap gak bisa. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Nah ini pentingnya saudaraku. Yang kedua, jangan meniru menjadi orang lain. Ya kan? Comparing sama copying, jangan. Enggak usah. Kenapa saudaraku? Ya kan? Sebenarnya Tuhan tuh udah ciptakan kita saudaraku. Itu secara unik, cuma satu. Kita harus nyaman dengan diri kita. Katakan amin. Kita harus nyaman dengan diri kita.
Kita harus menerima kekuatan dan kelemahan kita. Dan kita harus menerima, apa saudara? Kebenaran tentang diri kita. Nah, yang kedua ini, prinsip yang kedua. Saya berdoa, saudara ngerti tentang identitas. Katakan amin. Ya kan? Principle of identification. Ya kan? Aku tahu identitas diriku. Siapa diriku dalam Tuhan. Kalau kita tahu ini, saya percaya level stres kita akan apa? Akan berkurang. Yang ketiga saudara, ini penting untuk kita pelajari sama-sama. Untuk kita bisa mengurangi level stres. Yaitu yang ketiga ada the principle of motivation. Yaitu apa saudara? Coba saudara tanya sama diri sendiri. Saya suka tanya sama hidup saya. Ya kan? Siapa yang saya ingin? Ya kan? Ingatlah kepada siapa kita harus berkenan. Dan kita hidup untuk siapa? Intinya gini, apa sih motivasi hidup saya ini? Saya mau menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan hati manusia? Apa yang saya cari? Ya kan? Siapa yang saya mau senangkan? Apa yang saya cari? Saya selalu tanya diri saya. Kalau kita udah tahu identitas kita, pasti kita tahu tugas kita. Kita udah tahu identitas kita harus cek motivasi kita, hidup kita ini. Ini untuk apa? Untuk mencari hal-hal yang sementara kah? Saudaraku, sesuatu yang bisa berubah. Kalau perkenan manusia itu mudah berubah. Hari ini dia senang, besok belum tentu dia senang. Hari ini dia tersenyum, besok dia belum tentu tersenyum. Saudaraku, saudara bisa mengerti maksud saya di sini? Katakan amin. Dan kita tidak bisa, saudaraku, ya kan? Kalau kita tidak mengetahui motivasi dalam hati kita, ya kan, stres level kita ini akan naik. Makanya Yesus berkata begini saudaraku, dalam Matius 6 ayat 24. Saya akan baca buat saudara, kita baca sama-sama tuh ya. 1, 2, 3. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada apa? Kepada Allah dan kepada apa? Mamon. Saudara, ya penyebab stres yang ketiga yang saya pelajari adalah kita seringkali mencoba untuk menyenangkan semua orang. Supaya kita bisa diterima semua orang. Supaya kita diakui semua orang dan dibilang hebat oleh semua orang. Kenyataannya kita tidak pernah bisa menyenangkan semua orang. Kalau saudara senangkan satu kelompok ini, kelompok yang lain pasti merasa kecewa. Ngerti saudara? Katakan amin. Bahkan Tuhan sendiri tidak dapat menyenangkan semua orang. Tuhan, bayangin saudaraku. Saudara pernah nggak tahu bahwa seorang berdoa minta hujan? Tapi ada kelompok orang yang lain minta jangan hujan. Jadi Tuhan mau kasih yang mana ini? Yang satu doa supaya calon presidennya terpilih. Yang ini lagi saudara dia doa yang sama. Supaya calon presidennya bisa terpilih. Saudara, Tuhan tidak bisa senangkan semua orang. Karena permintaannya berbeda. Motivasinya berbeda, keinginannya berbeda. Saya bisa ngerti ini, katakan amin. Ya soal sepak bola, ya kan? Waduh, ini kesebelasan sepak bola. Yang satu berdoa supaya kesebelasan sepak bolanya menang. Tapi yang sini juga banyak yang berdoa. Jadi di voting berapa banyak pendoa-pendoa yang mengelilingi. Saudara yang Tuhan sendiri gak bisa senangkan semua orang. Saya mau kasih tahu, ya kan? Seringkali kita nyenangin karena kita takut. Kita takut sama orang kan? Kita mau nyenangin karena kita takut. Kalau gak disenangin nanti gimana dia? Nanti dia lari lagi. Kalau pendeta takut. Kalau gak senangin jemaat nanti jemaatnya lari lagi. Ya kan? Saya percaya kalau kita bisa nyenengin hati Tuhan. Ya. Kita bisa tulus berhubungan dengan semua orang. Sekalipun kita tidak bisa ikuti keinginan dia. Tapi kalau orang ini tahu hati kita tulus ke Tuhan. Saya yakin dia tetap betah di gereja kita. Setuju saudara? Katakan amin. Ya kan, kalau kita berusaha senang-senang orang juga kecium. Ini tulus apa enggak ini? Makanya dikatakan dalam Amsal 29 ayat 25, katakan apa saudara? Takut kepada orang mendatangkan apa? Jerat. Takut kepada orang mendatangkan jerat.
Tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Ya kan? Jika kita tidak berusaha. Kalau kita tidak berusaha menyenangkan Tuhan. Kita akan berusaha untuk menyenangkan semua orang. Saya ulangi lagi. Kalau saudara tidak berusaha menyenangkan Tuhan. Saudara akan berusaha menyenangkan manusia. Dampaknya apa? Stress level kita itu akan meningkat. Katakan amin. Waduh. Pak datang pak ikut makan. Nggak bisa. Waduh kita takut kalau tolak nih. Ikut. Pak ini gini. Ikut. Segala macam. Akhirnya kita kelelahan sendiri. Alkitab katakan takut kepada orang mendatangkan apa? Jerat. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Saya mau ngomong sama saudara, saya mau sampaikan. Saya ini menjadi gembala jemaat sudah lebih dari 25 tahun. Hitungannya 25 tahun lebih. Saya ini orang yang tidak bisa dan tidak pandai untuk nyari-nyari muka, nyendeng-nyendengin hati semua jemaat. Saya tidak bisa. Ya kan? Tetapi saudara Yesus ya kan? Karena kenapa? Karena setiap jemaat, setiap orang memiliki keinginan yang berbeda-beda. Katakan amin. Tetapi saudaraku, ya kan, yang saya bisa lakukan adalah saya selalu berusaha untuk membawa jemaat dekat sama Tuhan. Itu yang saya bisa tugaskan. Tapi untuk bisa nyenangkan, semua diikutin semua keinginannya, saya tuh nggak pinter untuk hal itu. Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 30, saudaraku, aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus. Aku baca lagi, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Saya lihat sini. Yesus berkata, aku tidak menuruti kehendakku sendiri aja aku gak turutin. Masa sih aku mau nurutin kehendak orang yang bertentangan dengan kehendak Bapa? Saudara bisa ngerti di sini? Katakan amin. Nih, saya setuju dengan kata-kata Yesus. Apa yang diucapkan Yesus itu yang dilakukan. Saudara tahu tak? Ya, waktu Yesus di dalam Yohanes pasal 5, Yesus datang ke kolam Bethesda. Di situ banyak sekali saudaraku orang-orang yang menginginkan, yang mengharapkan untuk disembuhkan sakitnya. Betul saudaraku? Ya. Tidak. Pertanyaannya adalah, bisa gak Yesus sembuhkan semua orang yang ada di kolam Bethesda? Bisa. Karena Alkitab sebelumnya saudara, kalau kita baca di Matius, di Markus, saudaraku, dalam beberapa kesempatan, semua orang sakit disembuhkan oleh Yesus. Semua orang sakit disembuhkan. Tapi pertanyaan, kenapa di Yohanes pasal 5 cuma satu orang aja? Orang lumpuh yang 38 tahun saja. Ini dia ngomong. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Walaupun aku punya power. Aku sanggup. Tapi aku menuruti kehendak Bapakku. Katakan amin. Saya mau nanya lagi sama saudara. Apakah Yesus pernah ke bait Allah? Pernah. Sering. Apakah Yesus ketemu dengan pengemis yang lumpuh di bait Allah? Pasti. Kenapa Yesus tidak sembuhkan? Bapak gak perintahkan. Saya berpikir itu jatahnya Petrus dan Yohanes untuk sembuhkan. Saya ngerti gak sih? Katakan amin. Ini kalau kita mau hidup diberkati ya. Mau level stres kita turun. Saudara, satu hal yang kita harus tahu. Tidak semua hal harus kita kerjakan. Tugas kita atau bukan. Urusan kita bukan. Kadang kita merasa paling berjasa, paling pinter, paling tahu. Saudaraku paling mau semuanya, hanya cuman kita yang paling beres. Sehingga dampaknya apa? Kita mau kerjakan semua hal. Lalu stress level meningkat. Saya bisa ngerti. Katakan amin. Tuhan ajar kita hari ini. Saudaraku, ya kan? Kita gak bertanggung jawab untuk semua. Tuhan hanya tanggung jawab kita sesuai dengan talenta yang Dia berikan.
Kalau kamu dikasih 5 talenta, kerjakan 5 itu. Hasilkan jadi 10. Kalau dikasih 2, kerjakan 2 saja cukup. Hasilkan jadi 4. Kalau bahkan dikasih 1 pun, Tuhan gak minta, hasilkan 5. Hasilkan 1 saja. Akan menghasilkan, sama juga saudara upahnya. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Begitu pula. Saya dapat tugas sebagai gembala. Beberapa dapat tugas misalnya mungkin hanya sebagai pendoa. Atau pemain musik. Atau kerjakan apa. Saudara harus mengerti pertama identitas. Supaya saudara tahu tugasnya. Apakah identitas saudara misalnya punya jabatannya apa? Saudara punya jabatan apa di gereja? Coba tahu itu identitas saudara kan. Tugasnya apa? Lalu motivasinya kita cek apa? Supaya kita ini berkenan di hati Tuhan. Saya bisa bersini, katakan amin. Ini harus clear. Saudara, identitasnya di kantor itu apa? Jabatannya itu apa? Saudara harus tahu tugasnya ini apa. Mengerjakan tugasnya, motivasinya harus benar. Apapun yang saudara kerjakan, harus kerjakan dengan sepenuh hati. Seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Katakan amin. Nah, Yohanes 8 ayat 29. Mari kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama. Ini perkataan Yesus lagi. Saya akan bagikan kepada saudara. Yohanes 8 ayat 29. Kita baca 1, 2, 3. Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Katakan amin. Jadi, ya kan saudaraku. Kalau kita senantiasa berbuat apa yang berkenan. Yang menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Kita akan selalu melakukan hal-hal yang benar. Katakan amin. Kalau kita berusaha untuk coba menyenangkan, nyenengin manusia. Sampai akhirnya kita tinggalkan, ya kan, perkenan Tuhan. Pasti ada banyak hal yang tidak benar kita lakukan. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, pasti kita mau lakukan hal yang benar. Kalau kita lakukan hal yang benar, perhatikan, maka hal itu akan mendatangkan apa? Damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Yesus hanya fokus menyenangkan hati Bapaknya, ya kan? Sebab kita ini nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Katakan amin. Paulus lebih jelas lagi dia bahas saudaraku tentang hal ini. Galatia 1 ayat 10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Waduh, ngeri. Ya, bukanlah hamba. Kita tidak perlu mendapat pengakuan dari orang lain untuk menjadi berbahagia. Termasuk pengakuan orang tua, pasangan, sahabat, bos. Tidak perlu. Lakukan apa yang benar, saudaraku. Maka saudara akan dikenan Tuhan, disayang banyak orang. Katakan kalau fokusnya orang, kita bisa melenceng. Mungkin bisa gak berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali, ya kan, kita ini menyalahkan orang lain sebagai penyebab stres kita. Tidak ada seorang pun yang dapat menekan saudara. Yang tidak ada seorang pun dapat membuat saudara stres tanpa seizin saudara. Katakan amin. Oleh karena itu tetapkan, saudaraku, pastikan rahasia kunci ketiga untuk memiliki iman yang kuat dan tangguh. Kita harus mengetahui kepada siapa kita mau berkenan. Ya, kita hidup untuk siapa? Ini yang ketiga. Saudaraku, saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, makasih. Tuhan, biarlah ya Tuhan hati kami, ya Tuhan, melekat dengan Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Kalau kami tidak mengenal identitas kami, sehingga ya Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami kerjakan. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah Allah Roh Kudus membukakan mata hati kami. Kami tahu tentang identitas diri kami. Sehingga kami tahu apa yang harus kami tugaskan. Apa yang menjadi tugas kami, apa yang harus kami kerjakan dan kami harus selesaikan.
Ketika kami mengerjakannya ya Tuhan, biarlah motivasi kami semata-mata untuk Tuhan. Karena hidup kami hanya untuk Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami percaya ketika motivasi kami untuk Tuhan, maka Engkau akan mendatangkan sukacitamu, damai sejahteramu, berkat-Mu ya Tuhan. Karena pada waktu motivasi kami untuk Tuhan, kami bisa memberikan, mengerjakan ya Tuhan dengan kualitas yang terbaik. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Aku berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang mengalami stres dalam hidupnya. Biarlah ajar kami mengerti, menjalankan ya Tuhan principle of compassion. Ya Tuhan, biarlah kami sadar dan kami mau ingat ada Tuhan yang mengasihi kami. Ada Tuhan, ada belas kasihan Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Engkau berikan kelegaan buat setiap anak-anak-Mu. Biar ya Tuhan, biarlah kami bisa menjalankan principle of identification dan juga ya Tuhan principle of motivation. Aku berdoa Bapa, biarlah Engkau terus lengkapi kami dengan pengetahuan firman-Mu ini. Biar pengetahuan firman-Mu ini membuat kami menjadi dewasa. Dewasa di dalam Tuhan. Memiliki iman yang kuat dan teguh dalam Tuhan. Tidak mudah diombang-ambingkan ya Tuhan. Oleh keadaan-keadaan yang sulit. Maupun oleh omongan-omongan manusia ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kau bungkus anak-anak-Mu semua dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau buat berhasil, beruntung dan berbahagia mereka. Makarios, terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah ya Tuhan Kau kuduskan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Angkat cawan, demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kekasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita dan permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.